Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinawati Ariesta, mahasiswa PPG IPA UNY tahap 4 tahun 2020 dengan NIM 20323299256. Berikut adalah bukti pendaftaran saya untuk ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Saya akan menampilkan video KBM daring via WA Group karena Pati masih zona merah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku 8H. Kita ketemu lagi dengan Bu Rina di KBM IPA via WA Group kelas 8H. KBM kita masih daring ya, karena Pati masih zona merah. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya KBM kita berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Anak-anak sudah mengisi presensi sekolah hari ini kan? Jangan sampai ada yang lupa ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Bagus, coba Ibu cek ulang ya. Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Harapan Ibu, anak-anak 8H tetap standby di WA Group sampai pelajaran kita selesai ya. Siap, Bu. Apakah jaringan di tempat kalian bagus? Bagus Bu. Alhamdulillah, semoga KBM daring kita lancar ya. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi apakah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ingat Bu tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Siapa yang dapat menjelaskan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil? Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Saya Bu, peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Betul sekali Dimas, Fajwa, Ananda. Apabila sistem peredaran darah kita mengalami gangguan, bagaimana kira-kira efeknya terhadap tubuh kita?
Wah, pinter. Kalian anak hebat, sudah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika sistem peredaran darah kita mengalami gangguan. Sistem peredaran darah pada manusia seperti halnya sistem transportasi. Apabila transportasi di jalan raya lancar, maka kegiatan manusia juga akan lancar, dan sebaliknya. Begitu juga dengan sistem peredaran darah. Apabila darah dapat mengalir lancar ke seluruh tubuh tanpa hambatan, maka suplai oksigen dan sari-sari makanan ke sel tubuh akan terpenuhi, dan pengeluaran sisa zat sisa juga akan lancar. Oleh karena itu, kita harus berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah sebagai rasa syukur pada Tuhan. Topik kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Oke, Bu. Berikut peta konsep dari materi kita hari ini. Untuk gangguan sistem peredaran darah nanti dibagi menjadi 3, yaitu pada jantung, darah, dan pembuluh darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Jika kalian dapat mencapai kompetensi yang diharapkan, maka kalian akan dapat memenuhi kriteria penilaian dalam KBM ini dan mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Ini coba ada soal pretest, kerjakan ya, jawab lewat ketikan boleh, voice note juga boleh. C. Anemia, Bu. C. Anemia, Bu. Betul sekali, berarti kalian sudah membaca materi kita terlebih dahulu ya. Penilaian yang akan Ibu ambil hari ini meliputi penilaian sikap, yaitu tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Dan nanti kalian juga harus mengisi angket penilaian diri. Kemudian yang kedua, keterampilan, yaitu kinerja kalian selama penyelidikan dan diskusi. Yang ketiga itu pengetahuan, KKM kalian harus mencapai 80 ke atas ya. Pembagian kelompok sama seperti sebelumnya. Langkah pembelajaran kita ada studi literasi bahan ajar, pengamatan video gangguan sistem peredaran darah, menyelidiki dan berdiskusi tentang gangguan sistem peredaran darah manusia, kemudian presentasi, membuat laporan hasil penyelidikan yaitu dengan mengisi LKPD, upload foto laporan ke GCR, mengerjakan soal dan angket. Semoga kalian semua tertib, disiplin, dan bertanggung jawab selama KBM. Anak-anak, silahkan kalian baca jurnal penelitian yang sudah Ibu share di WA grup kita ya.
Niko, ayo dibaca jurnalnya. Kalimatus tadi ya, dibaca ayo jurnalnya. Jurnal penelitiannya membahas apa, Nana? Hubungan konsumsi zat besi dengan anemia pada remaja SMP, Bu. Wah, pas sekali dengan kalian ya. Nah, setelah kalian baca jurnalnya, Ibu mau bertanya ya. Apakah anemia itu? Betul semua, anak-anak pintar. Apa saja gejalanya? Kepala pening, Bu. Mata berkunang-kunang, Bu. Ya, betul. Brilian sekali. Apa penyebabnya? Kurangnya konsumsi zat besi, Bu, sehingga kadar hemoglobin dalam darah rendah. Sel tubuh kurang oksigen. Pinter sekali, Karen. Sekarang Ibu tanya lagi ya. Apakah anemia hanya dialami anak perempuan saja? Siapa dari kalian yang pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan untuk mengobatinya? Dibelikan ibu saya tablet tambah darah, Bu. Makan daging, Bu. Luar biasa, anak-anak 8H cerdas semua. Oke, anemia merupakan salah satu gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Jika dibiarkan terus-menerus, anemia dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, untuk itu silahkan anak-anak simak video tentang bahaya anemia pada remaja di link YouTube yang Ibu kirim ke WA grup kita ya. Nah, dari situ menjadi alasan mengapa Kementerian Kesehatan membagikan tablet tambah darah kepada kalian kemarin. Diminumkan tabletnya. Nah, supaya apa? Supaya kalian terbebas dari anemia dan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Berikut handout dan LKPD pelajaran kita hari ini. Silakan di-download dan LKPD di-print bagi yang punya print dan disalin di buku tugas bagi yang tidak punya print.
Silakan anak-anak simak PowerPoint di link ini ya sebagai media belajar kita di YouTube. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Rina ya. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Bu Rina merupakan salah satu mahasiswa PPG IPA UNY tahap 4 tahun 2020. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Peta konsep pembelajaran kita ini adalah sebagai berikut. Gangguan sistem peredaran darah dibagi menjadi penyakit dan kelainan ada pada jantung, misalnya jantung koroner, angina, dan aritmia. Kelainan pada darah, contohnya anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, dan hemofilia. Kelainan pada pembuluh darah, contohnya stroke, varises, aterosklerosis. Nanti kita juga akan belajar tentang upaya pencegahan gangguan sistem peredaran darah dan mengkorelasikan gaya atau pola hidup yang sehat sesuai dengan upaya pencegahannya. Kelainan atau gangguan pada jantung. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK. Merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah aterosklerosis. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama, keringat dingin, rasa terbakar, nyeri dada sebagian kiri, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, dan mengalami rasa mual atau nyeri ulu hati. Kendalikan penyakit jantung koroner dengan patuh. P yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan senyum tidak simetris, menceng ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. G. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ra yaitu bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Kebas atau kesemutan separuh badan. R. Bagaimana pendapat kalian tentang materi pelajaran yang Ibu ajarkan atau Ibu jelaskan di bahan ajar, LKPD, dan media? Pahamkah? Selanjutnya, silakan lakukan penyelidikan tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia di rumah dengan sumber belajar yang ada. Boleh juga mewawancarai apabila ada anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan peredaran darah. Kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Bagus, kalian anak-anak bertanggung jawab. Kemudian silakan diskusikan dengan kelompokmu isi LKPD tentang menyelidiki gangguan sistem peredaran darah manusia dan upaya memelihara sistem peredaran darah manusia. Coba kirim foto kalian mengerjakan LKPD.
Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD di rumah? Adakah yang perlu Ibu jelaskan ulang? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu akan masuk ke grup-grup WA kelompok kalian secara bergantian untuk membimbing diskusi kelompok. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok manakah yang siap presentasi? Silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Prabowo, perwakilan kelompok 1. Gangguan atau kelainan, gangguan pada jantung. A. Jantung koroner, penyebab penyumbatan pembuluh darah koroner oleh kolesterol. Akibat bagi tubuh, dari dada, ulu hati, sak napas, mual, hingga kematian. Upaya pencegahan atau penanggulangan. Patuh, ingatan jari. P. Periksa rutin. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang benar. T. Tetap diet sehat. U. Usahakan berolahraga. H. Hindari rokok dan miras. Terima kasih Dimas, luar biasa. Kelompok selanjutnya, silakan. Silakan kelompoknya Karen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karen, wakil kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi dari kelompok kami, yaitu kelainan darah, hipertensi, penyebabnya stres, kecapean, merokok, pola hidup tidak sehat. Akibatnya, sakit kepala, jantung berdebar, penglihatan kabur, dan juga mudah lelah. Upaya pencegahan pola hidup sehat. Hipotensi, penyebab asupan gizi kurang, jarang berolahraga, terlalu capek, dan juga stres. Akibat kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Upaya pencegahan pola hidup sehat. Leukemia, penyebab penyakit turunan. Akibat bagi tubuh, sesak nafas, cepat lelah, mudah terkena infeksi, dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan pola hidup sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Karen, luar biasa. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, kalau nggak salah kelompoknya Tessa kan? Mungkin Tessa ada gangguan jaringan ya. Silakan kelompok lainnya dulu sambil menunggu Tessa bisa presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompoknya Rio. Aterosklerosis. Penyebabnya penyempitan pembuluh darah arteri karena plak. Akibatnya penyebab penyakit jantung koroner. Upaya pencegahannya adalah pola hidup sehat. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rio, kamu luar biasa. Kelompok selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Luciana Tessalonика Kristani, biasa dipanggil Tessa. Saya absen 24 dari kelas 8H. Di sini saya akan membahas gangguan atau kelainan darah, yaitu leukemia. Penyebab leukemia bisa terjadi akibat penyakit turunan. Akibatnya bagi manusia dapat menyebabkan sesak nafas, cepat lelah, mudah terkena infeksi, dan dapat menyebabkan kematian.
Terima kasih Tessa, kamu luar biasa. Yuk kelompok selanjutnya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah presentasi. Sekarang, adakah pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silakan Umi kalau ada pertanyaan. Apa perbedaan stroke dan jantung koroner? Ayo, siapa mau menjawab? Saya mau jawab, Bu. Kalau stroke itu penyumbatan terjadi pada pembuluh darah di kepala, sedangkan penyakit jantung koroner penyumbatan pembuluh darah koroner dekat jantung. Dua-duanya menyebabkan kematian. Betul sekali Dimas, jempol buat Umi dan Dimas yang sudah bertanya dan menjawab. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, siapa mau menyimpulkan? Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Menur Evita dari kelas 8H absen 1. Saya di sini akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan, gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 3. Gangguan yang termasuk dalam kelainan pada jantung, penyakit jantung koroner, angina, aritmia. Gangguan apa saja yang termasuk dalam kelainan pada darah? Hipertensi, hipotensi, leukemia, hemofilia, talasemia. Gangguan yang termasuk dalam kelainan pada pembuluh darah, stroke, varises, aterosklerosis. Upaya untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah pada manusia, yaitu berpola hidup sehat dan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ananda, betul sekali. Terima kasih ya. Pintar sekali anak-anakku 8H. Baik, kita ulang lagi ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 3. Gangguan yang termasuk dalam kelainan pada jantung yaitu penyakit jantung koroner atau PJK, angina, dan aritmia. Gangguan yang termasuk dalam gangguan darah yaitu hipertensi, hipotensi, leukemia, hemofilia, dan talasemia. Gangguan yang termasuk dalam kelainan pada pembuluh darah yaitu ada stroke, varises, dan aterosklerosis. Upaya untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah pada manusia yaitu kita harus berpola hidup sehat dan cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita kali ini? Pahamkah? Coba ini ada soal, kalian jawab ya. Betul sekali, jempol buat kalian.
Karena materi belajar kita sudah selesai di semester ini, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal latihan. Silakan anak-anak ke GJR IPA untuk mengerjakan soal formatif gangguan sistem peredaran darah manusia dan upaya memelihara sistem peredaran darah pada manusia di link yang sudah Ibu berikan di atas, dan angkat penilaian diri ya, serta upload laporan ke GJR IPA. Ibu beri waktu 1 jam mulai dari sekarang. Untuk diskusi dan presentasi terbaik hari ini diperoleh oleh kelompok 1 dan 3 dengan nilai A. Kelompok 2, 4, 5, dan 6 mendapat nilai AB. Selamat ya atas kerja keras kalian. Ibu beri aplaus untuk anak-anakku 8H yang hebat luar biasa. Sungguh Tuhan telah menciptakan sistem peredaran darah yang begitu kompleks dan sempurna. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa sistem peredaran darah yang begitu sempurna. Pesan Ibu, supaya kalian berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan berpola hidup sehat cerdik, yang artinya cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres, serta selalu disiplin protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Sebelum pelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita pelajari tadi bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan Bu Rina. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.